Hari ini kita akan melakukan pendakian tektok ke Gunung Cadas Panjang yang terletak di Kecamatan Nancabali, Kabupaten Bandung. Pos tiket pendakian untuk Simaksi tidak terlalu jauh dari Jalan Raya Rancabali atau Jalan Raya Ciwidey. Untuk tektok dikenakan biaya Rp15.000 per orang dan parkir motor Rp5.000. Untuk parkir mobil Rp10.000. Satu kali registrasi kita bisa menggapai 2 puncak, Cadas Panjang dan juga Puncak Upas. Pagi ini kita mau hiking tektok ke Gunung Cadas Panjang. Bisa juga ke Puncak Upas, cuman nanti harus balik lagi ke sini. Ya, Dek. Perjalanan kita mulai di jam 8:30. Di sini kita akan menyusuri jalur yang cukup landai, menembus perkebunan pinus dan juga kopi. Puncak Cadas Panjang. Dari sini jalurnya masih lurus, masih landai dengan sekitar pinggir kanan kiri perkebunan kopi. Sebenarnya bisa langsung 2 puncak, ke Puncak Cadas Panjang dan juga Puncak Upas. Cuman sekarang katanya nggak bisa lintas karena ada longsoran. Jadi kalau mau ke Upas, ntar harus turun lagi, ntar naik lagi di situ pas pertigaan deket BC. Nah, tanda-tandanya juga jelas banyak ya. Puncak Cadas Panjang, pendaki dilarang lewat sini. Sejauh ini jalurnya masih landai, belum menemukan tanjakan. Masih melewati perkebunan. Memasuki area yang cukup padat, namun jalurnya masih relatif landai. Bahasa Indonesia itu walu siam, banyak walu siam. Sudah tua. Banyak. Oh, ini pohon-pohonnya. Jalurnya masih landai ya, Dek. Masih lurus. Belum ada tanjakan-tanjakan yang ekstrim. Masih landai. Perkebunan stroberi. Kiri. Ini jalur perkebunan, kita ke kiri. Udina lebih mundur itu. Mulai memasuki area rimba. Ini perkebunan terakhir. Mulai agak sedikit menanjak. Areanya udah mulai hampir memasuki area rimba. Dari pertama ini perkebunan. Sini mulai agak menanjak. Tanjakannya cukup panjang, cuman kemiringannya tidak terlalu miring, panjang tapi sedikit-sedikit menanjak terus. Di sini kita masih melewati perkebunan warga. Mungkin ini batas perkebunan warga dan batas rimba, dengan trek jalur yang sedikit demi sedikit mulai menanjak. Tanjakan pertama setelah perkebunan yang kita lewati, tanjakan yang cukup panjang.
tapi tidak begitu menanjak, cuman karena panjang jadi ya cukup kerasa sih. Tanjakannya masih panjang, masih udah ini mungkin sana. Perjalanan kita nikmati dengan durasi yang cukup santai, tidak terburu-buru, namun stabil. Untungnya cuaca cukup cerah, semoga nggak hujan. Sejauh ini jalurnya belum menemukan tanjakan-tanjakan, masih terhitung cukup landai. Tadi di sana ada tanjakan yang panjang, tapi kemiringan juga tidak terlalu miring. Jadi sampai sini cukup aman untuk pemula. Dari sini jalan masih landai, belum nemu pos 1 tapi udah perkebunan warga yang terakhir. Di sini kita masuki area rimba. Selamat datang di kawasan konservasi area KHDPK KTH Sasaka Patenggang. Nah, ini kita mulai masuki area rimba. Sampai sini masih landai. Kita mulai masuki area rimba. Dari sini jalur masih cukup landai. Masih landai. Areanya udah dingin-dingin anyep. Masih landai. Anginnya dingin sepoi. Dingin sepoi. Areanya masih cukup enak. Nah, kita udah masuki area rimba. Kita hiking TikTok gede. Jadi seberapa kali TikTok? Duanya TikTok. Ke Gunung Lakon. Sama ini baru TikTok. Yang 3 mah campingnya. Jadi rimba kan menemui base camp. Ya. Sebelum sampai ke pos 1, di sini kita akan melewati satu buah puncakan yang disebut Datar Kaleng. Ini cukup lega buat area camp, lumayan. Ini puncak pertama mah Datar Kaleng. Foto dulu deh. Udah nyampe di puncak Datar Kaleng 1890 mdpl. Puncak Datar Kaleng. Kita lanjut kembali menuju pos 1. Kita lanjut menuju pos 1.
puncak Cadas Panjang. Barusan ini puncak datar Sekitar Kaleng. kurang lebih 30 menit kita sampai di puncakan pertama yang disebut Puncak Datar Kaleng. Di sini kita lanjut kembali menuju pos 1 untuk melakukan pendakian ke puncak Cadas Dari puncak Panjang. datar Kaleng kita agak turun sedikit. Di pos itu Pos 1 18,8 mdpl. Nah ini mulai ada tanjakan. Tanjakannya dari pos 1 kita lanjut. Di sini mulai menanjak ya. Nih, tanjakannya cukup panjang-panjang. Tingkat kecerapannya sedikit meningkat, lebih nanjak. Dari pos 1 kita langsung dihadapkan dengan tanjakan yang cukup panjang dengan kemiringan yang cukup lumayan tapi tidak begitu curam. Dari pos 1 lumayan agak menanjak dan panjang. beligo. Masih menanjak menuju pos 2. Ayo. Panjang tanjakannya. Semakin menanjak terus. Pasti atuh. Lanjut deh. Hei. Dari pos 1 terus menanjak. Habis tanjakan ini masih ada bonus cukup landai lah. Menuju pos 2. Kita udah berjalan 1 jam sampai sini. Maklum ya, karena di jalannya juga banyak nyantai. Kembali bonus, jalurnya landai kembali. Menuju pos 2. Tuh ada tanyakan lagi dek. Aduh. Muntah saya. Ih, lipen. Tanyakan. Kembali nanjak sebelum pos 2. Mohon untuk jauhi area tepi jurang. Pos 2. Nyampe di pos 2 menuju puncak 500 meter.
tepat di jam 9.44 Malam dulu ya. Malam lagi ya. dari pos 2. Lanjut kembali. Di sini kembali menelusuri jalur yang cukup landai. Ada kembali bonus. Dari pos 2 menuju puncak sekitar 500 meter menuju puncak dari pos 2. Di sini kita mulai agak menanjak kembali, tapi masih relatif aman, gak terlalu curam. Sebelum puncak kita mendapati jalur yang landai kembali ini cukup banyak bonus juga, meskipun ada beberapa tanjakan yang cukup panjang namun masih relatif aman. Ini kita sudah lewat pos 2 menuju pos 3. Pos 3 itu adalah puncak Cadas Panjang. Jalannya cukup landai. Pinggir ke sini enak mah tuh. Udah banyak orang. Di pendakian Cadas Panjang ini ada 3 pos. Pos ketiga yaitu puncak. Jadi sebelum puncak kita melewati 2 pos dan 1 puncakan. Pos 1 dan pos 2 dan puncakan yang tadi kita lewati puncak Datar Kaleng. Kembali petunjuk masih cukup landai. Areanya cukup sejuk. Sudah berjalan 1,5 jam, 1 jam setengah sudah melewati pos 2. Kembali tanyakan.
mulai terbuka. Mungkin itu puncak Cadas Panjang. Yuk. Sok aja ti heula. Awas jatuh. Puncak. Sekitar jam 10:30 kita sampai di puncak Cadas Panjang. Berarti perjalanan membutuhkan waktu selama 2 jam dari BC untuk menuju ke puncak Cadas Panjang. Alhamdulillah. Itu durasi waktu kita Puncak. yang melakukan Gimana? pendakian dengan Itu santai. Tuh. Puncak Cadas Panjang dengan ketinggian 2050 mdpl. Meskipun memiliki ketinggian yang cukup lumayan, tapi jarak tempuh untuk melakukan pendakian ke puncak Cadas Panjang tidak begitu jauh. Mengingat kita naik di ketinggian yang cukup tinggi dari BC. Gunung Cadas Panjang ini juga menurut saya cocok untuk pemula yang baru hari pertama naik gunung. Dengan trek yang cukup landai dengan banyak bonus yang tanjakannya tidak begitu curam. Siapa tuh? Area puncak Cadas Panjang. Dan ini adalah akhir perjalanan saya menuju puncak Gunung Cadas Panjang. Terus ikuti video-video saya selanjutnya. Bantu channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Terima kasih.